Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai trigonometri sudut rangkap, fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Berikut videonya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai trigonometri sudut rangkap. Sudut rangkap merupakan hasil perkalian bilangan bulat dengan suatu sudut. Besar sudut yang dicari dengan sudut rangkap pada umumnya bukan merupakan sudut istimewa trigonometri, seperti 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sebagai contoh, diketahui bahwa sudut 60 derajat merupakan sudut istimewa, yang diketahui nilai besar sin konstannya. Contohnya, sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Melalui rumus sudut rangkap trigonometri, kita dapat mengetahui nilai fungsi trigonometri untuk sudut 120 derajat. Sin 120 derajat sama dengan sin 2 dikali 60 derajat. Dalam penggunaannya, sudut rangkap sendiri dibedakan menjadi 3 fungsi trigonometri, yaitu sudut rangkap fungsi sinus, sudut rangkap fungsi kosinus, dan sudut rangkap fungsi tangen. Pertama, saya akan menjelaskan sudut rangkap fungsi sinus. Rumus sudut rangkap fungsi sinus dinyatakan sebagai berikut. Sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Pembuktiannya yaitu sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Sebagai informasi tambahan, rumus ini merupakan rumus yang berasal dari materi sebelumnya, yaitu mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Selanjutnya, jika sudut B sama dengan A, maka dapat diperoleh sin A plus A sama dengan sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Jadi, sin 2A sama dengan sin A plus A menjadi sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Jadi sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Yang kedua, yaitu sudut rangkap fungsi tangen. Rumus sudut rangkap fungsi tangen dapat dinyatakan sebagai berikut. Tan 2A sama dengan 2 dikali tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Pembuktiannya, tan 2A sama dengan tan A plus A sama dengan tan A plus tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A. Jadi, tan 2A sama dengan 2 dikali tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Yang ketiga, sudut rangkap fungsi kosinus. Sudut rangkap fungsi kosinus berlaku 3 rumus sebagai berikut. Yang pertama, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua, cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Yang ketiga, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Pembuktian untuk rumus yang pertama yaitu cos 2A sama dengan cos A plus A. Cos 2A sama dengan cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. Jadi, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Lalu, sebelum membuktikan kedua rumus lainnya, ingat bahwa rumus identitas trigonometri yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Pembuktian untuk rumus kedua yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Lalu, cos kuadrat A dirubah menjadi 1 min sin kuadrat A. Lalu dikurang sin kuadrat A. Jadi, cos 2A sama dengan 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Jadi, cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Lalu, pembuktian untuk rumus yang ketiga, yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Lalu, sin kuadrat A dirubah menjadi 1 min cos kuadrat A menjadi cos 2A yaitu cos kuadrat A min dalam kurung 1 min cos kuadrat A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 ditambah cos kuadrat A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A dikurang 1.
Jadi, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu 6 dikali sin 75 derajat dikali cos 75 derajat. Cara jawabnya yaitu, pertama kita menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Nah, kan di rumusnya kita menggunakan 2 dikali sin A dikali cos A, sedangkan di soalnya itu 6 dikali sin A dikali cos A. Nah, 6-nya ini kita rubah terlebih dahulu atau kita pecah menjadi 3 dikali 2 agar sesuai dengan rumusnya. Jadi, sin 2A sama dengan 3 dikali 2 dikali sin 75 derajat dikali cos 75 derajat. Sin 2A sama dengan 3 dalam kurung 2 dikali sin 75 derajat dikali cos 75 derajat. Lalu, 2 dikali sin 75 derajat dikali cos 75 derajat ini dirubah menjadi sin 2A, yaitu 3 dikali sin 2 dikali 75 derajat. Sin 2A sama dengan 3 dikali sin 150, yaitu dari sin 2 dikali 75 derajat. Jadi sin 2A sama dengan 3 dikali setengah, setengahnya yaitu dari sin 150 derajat, menjadi 3/2. Masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 7 dikali sin 292,5 derajat dikali cos 292,5 derajat. Cara mengerjakannya itu sama seperti rumus yang sebelumnya, yaitu menggunakan sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Nah, karena di rumus kita membutuhkan 2, angka 2, jadi 7-nya ini kita bagi 2 lalu dikali 2. Jadi, sin 2A sama dengan 7/2 dikali 2 dikali sin 292,5 derajat dikali cos 292,5 derajat. Jadi, 7/2 dikali sin 2 dikali 292,5 derajat. Sin 2A sama dengan 7/2 dikali sin 585 derajat. Sin 2A menjadi 7/2 dikali min setengah akar 2 sama dengan min 7/4 akar 2. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jika cos X sama dengan 4/5 dan X adalah sudut lancip, maka tentukan nilai sin 2X. Seperti soal-soal sebelumnya, kita akan menggunakan rumus sin 2X sama dengan 2 dikali sin X dikali cos X. Langkah pertama, kita akan mencari sin X-nya terlebih dahulu. Agar memudahkan dalam mencari sin X, maka kita akan membuat gambar dari segitiganya terlebih dahulu, seperti berikut. Nah, seperti yang sudah diketahui, cos X sama dengan 4/5. Dan seperti yang kita ingat, cos X adalah samping dibagi miring. Jadi dapat kita tulis di samping sudut X yaitu ada 4 dan miring dari sudut X yaitu 5. Lalu seperti yang kita tahu, nilai dari sin yaitu sama dengan depan per miring. Karena depannya belum diketahui, maka kita akan mencari nilai dari depan terlebih dahulu. Nilai dari depan yaitu sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat, sama dengan akar 25 dikurang 16, sama dengan akar 9 yaitu 3. Jadi, nilai dari sin X yaitu depan per miring sama dengan 3/5. Setelah nilai sin dan cosnya sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus. Jadi, sin 2X sama dengan 2 dikali 3/5 dikali 4/5. Sin 2X sama dengan 24/25. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk sudut rangkap fungsi kosinus. Contoh soal yang pertama yaitu 8 dikali cos kuadrat dikali 22,5 derajat min 4. Cara mengerjakannya yaitu menggunakan rumus cos 2A sama dengan 2 dikali cos kuadrat A min 1. Lalu angka 8 ini kita faktorkan sehingga menjadi cos 2A sama dengan 4 dalam kurung 2 cos kuadrat 22,5 derajat min 1.
Jadi cos 2A sama dengan 4 dikali cos 2 dikali 22,5 derajat. Sama dengan 4 dikali cos 45 derajat sama dengan 4 dikali setengah akar 2 menjadi 2 akar 2. Lalu masuk ke soal yang kedua, yaitu 1/4 dikurang setengah dikali sin kuadrat dikali 15 derajat. Cara mengerjakannya yaitu kita menggunakan rumus cos 2A sama dengan 1 min 2 dikali sin kuadrat A. Lalu kita faktorkan menjadi cos 2A sama dengan 1/4 dalam kurung 1 min 2 dikali sin kuadrat dikali 15 derajat. Cos 2A sama dengan 1/4 dikali cos 2 dikali 15 derajat. Cos 2A sama dengan 1/4 dikali cos 30 derajat. Jadi cos 2A sama dengan 1/4 dikali setengah akar 3 sama dengan 1/8 akar 3. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Jika tan A sama dengan P untuk sudut A yaitu lancip, maka cos 2A adalah, di sini kita akan menggunakan rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos A dan sin A terlebih dahulu. Seperti yang diketahui dari soal, tan A sama dengan P, atau bisa menjadi tan A sama dengan P/1, yaitu depan per samping. Sehingga kita dapat membuat segitiga seperti berikut. Nah, di sini yang tidak diketahui tinggal miringnya saja. Jadi kita tinggal mencari miringnya, yaitu sama dengan akar P kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi dapat kita ketahui sin A sama dengan depan per miring, yaitu P per akar P kuadrat ditambah 1 kuadrat, dan cos A yaitu samping per miring sama dengan 1 per akar P kuadrat ditambah 1 kuadrat. Karena nilai sin dan cos sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. Jadi cos 2A sama dengan dalam kurung 1 per akar P kuadrat ditambah 1 kuadrat, tutup kurung, kuadrat, dikurang dalam kurung P per akar P kuadrat ditambah 1 kuadrat, tutup kurung, dikuadratkan. Sama dengan 1 per P kuadrat ditambah 1 kuadrat min P kuadrat per P kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar yang di dalam penyebut ini hilang karena dikuadratkan. Jadi cos 2A sama dengan 1 min P kuadrat per P kuadrat ditambah 1 kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk sudut rangkap fungsi tangan. Soal yang pertama yaitu tan 75 derajat ditambah tan 75 derajat per 2 dikurang tan kuadrat 75 derajat. Cara mengerjakannya yaitu kita menggunakan rumus tan 2A sama dengan 2 dikali tan A per 1 min tan kuadrat A. Tan 2A sama dengan 1 dikali 2 tan 75 derajat per 2 dikali 1 min tan kuadrat 75 derajat. Jadi tan 2A sama dengan setengah dikali tan 2 dikali 75 derajat. Sehingga tan 2A sama dengan setengah dikali tan 150 derajat. Jadi tan 2A sama dengan setengah dikali min 1/3 akar 3, yaitu menjadi min 1/6 akar 3. Lalu masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tan 67,5 derajat ditambah tan 67,5 derajat per 2 min tan kuadrat dikali 67,5 derajat. Cara pengerjaannya sama seperti soal sebelumnya, yaitu menggunakan rumus tan 2A sama dengan 2 dikali tan A per 1 min tan kuadrat dikali A. Jadi tan 2A sama dengan 1 dikali 2 dikali tan dikali 67,5 derajat per 2 dikali 1 min tan kuadrat dikali 67,5 derajat. Tan 2A sama dengan setengah dikali tan 2 dikali
67,5 derajat. Tan 2A sama dengan setengah dikali tan 135 derajat. Jadi tan 2A sama dengan setengah dikali min 1, yaitu menjadi min setengah. Lalu kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Perhatikan segitiga berikut. Sudut PRS sama besar dengan sudut SRQ. Maka tentukan panjang RS. Dengan diketahui panjang PQ sama dengan 16 cm dan panjang PR sama dengan 12 cm. Untuk pengerjaannya, pertama kita akan membuat permisalan. Misal sudut PRS sama dengan sudut SRQ sama dengan P, sehingga sudut PRQ sama dengan 2P. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat di gambar tersebut. Seperti yang diketahui sebelumnya, sudut PRQ sama dengan 2P, sehingga dapat dibentuk seperti berikut. Tan sudut PRQ sama dengan tan 2P. Nah, mengapa kita menggunakan tan? Karena di segitiga ini sudah diketahui panjang depan dan sampingnya, sehingga kita menggunakan tan agar memudahkan kita mencari panjang dari RS tersebut. Sehingga tan sudut PRQ sama dengan 2 dikali tan P per 1 min tan kuadrat dikali P. Lalu kita masukkan data-datanya, sehingga tan sudut PRQ menjadi 16 per 12 sama dengan 2 dikali X per 12 per 1 min dalam kurung X per 12 tutup kurung kuadrat, sama dengan 4 per 3 sama dengan X per 6 per 1 min X kuadrat per 144. Sehingga 4 per 3 sama dengan X per 6 per 144 min X kuadrat per 144. Nah, di sini angka satunya dirubah menjadi 144 per 144, sehingga dapat dihasilkan 144 min X kuadrat per 144. Lalu 4 per 3 sama dengan X per 6 dalam kurung 144 X per 144 min X kuadrat tutup kurung, menjadi 8 sama dengan 144 X per 144 min X kuadrat. Lalu langkah yang ketiga, kali silangkan dan faktorkan. Jadi kalikan 8 dengan 144 min X kuadrat, lalu kalikan 144 X dan 1, sehingga menjadi 1152 min 8X kuadrat min 144 X sama dengan 0. Jadi 8X kuadrat plus 144X min 1152 sama dengan 0. Lalu kita kecilkan dengan dibagi 8, sehingga menjadi X kuadrat ditambah 8X min 144 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi X ditambah 24 dikali X min 6. Jadi X sama dengan min 24 dan X sama dengan 6. Langkah yang terakhir, kita akan mengambil X sama dengan 6 cm. Mengapa? Karena panjang sisi itu tidak mungkin hasilnya minus. Jadi kita mengambil yang positif, yaitu 6 cm. Sehingga panjang RS sama dengan akar PR kuadrat plus PS kuadrat. RS sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. RS sama dengan akar 180. Jadi panjang RS sama dengan 6 akar 5 cm. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.